Halo Rek, selamat datang di Rekomentar, tempatnya rekomendasi gadget yang sesuai dengan budget sama kebutuhan kalian. Mampir aja deh ke rekomentar.com. Nah, buat kalian nih yang lainnya perangkat buat kerja atau aktivitas sehari-hari, tapi pengen yang layarnya lebih gede daripada HP biasa, dan juga dengan harga yang terjangkau. Nah, kali ini kita lagi pegang nih tablet terbaik dari Advan. Kira-kira bakal cocok apa nggak sama kebutuhan kalian? Langsung aja deh, gue David dari Rekomentar, dan ini review lengkap untuk Advan Tab Sketsa. Advan Tab Sketsa, tablet terbaik dari Advan, sekaligus juga perangkat paling mahal yang dijual Advan saat ini. Jangan panik dulu, semahal-mahalnya cuma 2 jutaan kok. Tepatnya 2.699.000 untuk harga resmi paket bundlingnya saat video ini dibuat. Dengan harga segini, kalian udah bisa dapat tablet Android paket lengkap dengan jualan utamanya buat sketsa atau gambar-gambar. Jadi udah termasuk stylus buat gambar dan flip case supaya bisa dipakai di posisi berdiri. Tablet Advan ini mungkin agak beda dari tablet pada umumnya. Dari dulu, saya sih selalu nganggep kalau tablet itu lebih sebagai perangkat ketiga. Pertama, tetap HP buat sehari-hari. Kedua, komputer PC atau laptop buat kerja, misalnya buat ngetik yang lebih PW atau buat ngedit macem-macem. Nah, tablet biasa jadi tambahan aja. Misalnya kalau lagi pergi, malas bawa laptop, bisa buat tablet yang lebih enteng. Atau kalau lagi mau nonton film, pakai layar yang lebih besar dari HP. Kalau kalian bingung pilih gadget yang mana, langsung aja mampir ke rekomentar.com biar kita kasih rekomendasinya. Tapi, Advan Tab Sketsa ini menurut kita justru bisa dipakai sebagai perangkat pertama atau kedua, terutama terkait dengan harganya. Buat jadi perangkat utama, tablet ini bisa jadi cocok buat yang ngerasa laptop masih kemahalan, tapi kalau pakai HP doang, ngerasa layarnya kurang gede. Apalagi zaman sekarang kan apa-apa serba online kan, jadi layar lebih lebar bisa jadi makin nyaman. Tablet ini juga bisa jadi pengganti HP, soalnya bisa dimasukin SIM card. Jadi bisa dipakai buat nelpon atau internetan kayak HP pada umumnya, cuma lebih gede aja. Tapi kalau sekarang mungkin nggak aneh lah ya, kan bisa pakai TWS. Buat perangkat kerja utama, juga bisa banget buat sebagian orang. Paling relevan, mungkin buat komikus atau graphic designer pemula yang perlu perangkat touchscreen lebar buat gambar dan carinya perangkat yang murah meriah. Bisa cocok juga buat anak-anak, jadi pagi dipakai buat sekolah online, sorenya dipakai buat gambar, buat asal kreativitas, daripada nyoret-nyoret tembok kan. Tentunya, layar 10,1 inci ini tetap bisa banget buat jadi perangkat pendukung kayak tablet pada umumnya. Buat browsing atau baca e-book lebih mantep, soalnya lebih lebar. Buat multimedia, layar yang lebih gede juga lebih asik kan buat tonton. Agak kurangnya, paling di resolusinya yang masih mentok di HD aja 720p, serta refresh rate-nya yang standar aja 60Hz. Panelnya IPS dengan bezel yang masih gede banget, walaupun tablet murah lain juga kebanyakan kayak gini sih. Untuk akurasi warnanya, kita nggak dapat angka resminya berapa, tapi kalau sepenglihatan saya sih ini standar aja ya, di bawah 100% sRGB. Jelas nggak cocok buat desainer profesional, apalagi misalnya kalau kalian kerja di Disney yang perlu gambar dengan akurasi warna super tinggi. Tapi kalau buat hobi atau buat posting di Instagram sih masih oke lah. Stylus atau pen khususnya juga udah masuk dalam paket penjualan. Udah wajib lah ya ini buat gambar. Namanya juga Tab Sketsa kan. Bahan stylusnya dari aluminium dengan ujungnya dari plastik polimer. Kepalanya bisa naik turun, artinya ada pressure levelnya. Jadi misalnya dipakai buat gambar atau nulis, bakal makin tebal kalau makin diteken. Stylusnya pakai baterai A4 yang udah dikasih juga pas beli. Baterainya kuat dipakai berapa lama, kita nggak tahu. Tapi kita pakai selama seminggu lebih sih, belum habis ya. Dari dulu saya sih nggak bisa gambar, tapi ya mari kita coba. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Diberi pisang, diberi pisang, diberi senyum. 6, 6, 6, 6, jadi deh beruang. Coba gambar yang lebih susah, gambar kuda. Nah, yang penting jadilah, entah gimana caranya. Kalau kalian bisa gambar, mungkin bakal lebih cocok lah pakai Advan Tab Sketsa ini dibandingkan saya. Karena ukuran layar yang gede, secara dimensi juga ikutan bongsor ya. Panjangnya 22,5 cm dan lebarnya 15,5 cm. Cuma yang lebih jadi concern kita sih tebalnya yang sampai 11,3 mili dan beratnya sampai 600 gram yang bikin agak kurang nyaman nih buat dipegang lama-lama. Kita banding sama tablet 10 inci lain, versi murah masing-masing kayak dari Apple, Samsung, dan Huawei,
Rata-rata ketebalan bodinya bisa di bawah 8 mili, dan bobotnya juga di bawah 500 gram. Tapi kalau pegel megangnya, ya tinggal masukin ke casingnya aja sih, terus berdiriin deh. Posisi kayak gini juga biasa paling efektif nih buat multitasking supaya makin produktif. Casingnya ini udah masuk paket bundlingnya juga ya, mantep lah. Bahannya plastik lentur yang gampang buat keluar masukin tabletnya dengan warna yang semi transparan. Bagian tutupnya yang bisa dilipat jadi dudukan ini, luarnya dari kulit sintetis, kalau dalamnya dari bahan soft touch. Ada tempat stylusnya juga, biar bisa dibawa sekalian. Jos lah. Cuma kurang keyboardnya aja ini. Sementara itu, Advan Type Sketsa ini, bahan bodinya dari polikarbonat dengan warna biru muda kayak yang kita pegang ini. Warnanya polos aja, agak matte, dan gak ada gradasi macem-macem. Di belakang cuma ada logo Advan, kamera 8 megapiksel, sama 2 speaker. Untuk bagian sisinya, di atas ada headphone jack sama port charger. Sayang nih, masih micro USB. Padahal HP Advan beberapa edisi terakhir udah pada pakai USB Type-C. Sebelah kanan ada tombol power sama volume. Di bawah ada mic, sementara di kiri kosongan aja. Juga tadi katanya bisa masukin SIM card. Lewat mana? Nah, jadi di bagian belakang, di pojok kanan bawah, ada cekungan sedikit buat buka cover belakangnya. Hati-hati aja bukanya, soalnya agak tipis takut patah. Kalau udah kebuka, kelihatan deh ada 2 slot SIM card dan 1 slot memori eksternal, serta baterai 6000 mAh yang ditanam. Saran kita buat Advan, kedepannya sih pakai SIM tray aja, kayak di HP Advan yang baru-baru, biar lebih gampang, gak usah ribet buka bagian belakangnya. Soal spesifikasinya, Advan Type Sketsa ini ngandelin chipset SC9863A dari Unisoc, kayak yang dipakai di Advan G5 dan Advan G9, dengan didukung RAM 4GB dan memori 32GB. Chipsetnya ini jelas bukan yang paling kenceng, dari angka benchmark aja udah kelihatan nih. Cuma, kayak yang saya bilang di awal, kalau saya sih lebih sering pakai tablet buat pendukung aja. Jadi buat penggunaan ringan kayak browsing, nyatet atau coret-coret, game ringan, hingga nonton video sih udah cukup. RAM-nya juga nggak masalah, 4GB udah cukup. Memori internalnya aja nih, yang paling kerasa agak kurang. Secara aplikasi zaman sekarang makin banyak dan berat-berat. Untungnya, sistemnya nggak terlalu banyak makan memori. Untuk baterai 6000 mAh-nya, dari hasil tes baterai kita, Advan Type Sketsa ini sanggup bertahan sampai 7 jam non-stop untuk kombinasi pemakaian sehari-hari. Buat ngisinya lagi, juga sebaiknya tinggal tidur aja nih. Soalnya cuma dikasih charger 10 watt buat ngisi baterai segede ini. Jadi perlu sekitar 4,5 jam buat bener-bener penuh sampai 100%. Performanya seberapa? Kita tes buat main beberapa game. Barangkali ada yang jadiin tablet ini sebagai perangkat utama kan ya, jadi dipakai juga buat gaming. Untuk yang ringan sih lancar-lancar aja. Buat yang sedikit lebih berat, macam Mobile Legends, bisa di grafik high, tapi belum bisa nyalain high frame rate-nya. Selama main sih lancar-lancar aja, nggak ada kendala. Kalau ML sih masih aman. Buat Free Fire juga aman, bisa grafik ultra, high resolution, dan high frame rate. Di setting maksimalnya ini pun juga mulus, nggak kerasa ada frame drop. Sementara untuk PUBG, baru kerasa agak terbatasnya nih. Untuk setting grafiknya, mentok di smooth medium, atau di balance medium aja. Walaupun pasti pakai main setting maksimal yang mampu dipakainya ini, tetap lancar aja sih. Padahal kalau grafik dan resolusi lebih tinggi, bisa jadi lebih mantap buat ngeliat musuh dari jauh. Lanjut untuk fitur lainnya, mulai dari sensornya, belum ada sensor fingerprint, belum ada NFC juga, cuma udah ada sensor cahaya buat setting tingkat kecerahan layar otomatis. Speakernya ada 2 di belakang, yang secara teori bakal agak mendem suaranya kalau ditaruh di meja, atau berdiri pakai casing pun ketutup juga. Cuma ternyata nggak segitunya, soalnya udah ada jarak antara speaker dengan lubangnya. Kira-kira kayak gini lah hasil suaranya. Untuk OS-nya, Advan Type Sketsa ini pakai IDOS, singkatan dari Indonesia Operating System. Sayangnya masih pakai Android Pie alias Android 9. Sejauh ini nggak ada update lagi ke Android 10 atau 11. Update keamanannya pun terakhir cuma sampai April 2020. Padahal kita senang nih IDOS ini tergolong simple mendekati stok Android. Walaupun ada beberapa detail kecil yang mungkin masih bisa ditingkatkan lagi, misalnya kalau di mode landscape ada tombol yang agak sulit dipencet. Cuma karena masih Android Pie, jadi dari bawaannya belum ada dark mode dan belum bisa pakai gesture juga,
jadi mesti pakai tombol navigasi kayak gini buat pindah-pindah. Tapi bisa split screen kok, biar makin produktif di layar yang gede. Buat yang belum tahu, caranya pencet tombol yang buat lihat aplikasi yang udah dibuka sebelumnya, lalu klik logonya, terus pilih split screen. Nah, tinggal buka deh aplikasi satunya lagi. Bisa gede kecilin ukurannya juga, jadi senyamannya segimana. Sementara untuk kamera belakangnya, pakai yang resolusi 8 megapiksel, ditambah dengan kamera selfie 5 megapiksel. Untuk hasilnya, ya yang penting bisa ngambil gambar lah. Rasanya, kamera sih bukan jadi fokus utama di tablet yang satu ini. Ini untuk hasil video selfie-nya di 720p. Kira-kira kayak beginilah. Ya, buat video call, kurang lebih bisa lah. Untuk video kamera belakang, bisa ngerekam sampai 1080p, sedangkan video selfie mentok di 720p aja. Nah, itu dia tadi Advantep Sketsa. Kalau bisa kita simpulin sih, tablet murah ini bisa jadi pilihan buat kalian yang pengen layar lebih gede, buat kerja, nonton, gambar-gambar, ataupun buat coret-coret. Dengan harga 2 jutaan aja, kalian udah bisa dapat tablet Android paket lengkap yang udah super stylusnya juga. Tapi sesuai dengan kelas harganya, tablet ini mungkin bukan buat power user yang butuh perangkat yang kenceng-kenceng banget. Cocoknya mungkin buat perangkat pendukung aja. Kayak buat komikus pemula, ataupun buat baca ebook dengan lebih PW. Buat jadi pengganti HP juga sebenarnya bisa, tapi menurut kita kurang optimal aja. 1, terlalu berat. Dan 2, dengan harga yang sama, mungkin kalian bisa dapat HP yang lebih kenceng dan juga kameranya lebih bagus. Walaupun dengan layar yang lebih kecil dan juga nggak super stylus. Jadi balik lagi deh, gimana kebutuhan kalian? Cocok atau nggak tablet ini? Mampir aja deh ke rekomentar.com, kita bakal kasih rekomendasinya yang paling pas buat kalian. Oke, segitu aja kali ya review kali ini. Silahkan like, subscribe kalau konten yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap jaga kesehatan, dan adios!